secara Herakles adalah seorang tokoh pahlawan terbesar dalam mitologi Yunani. Ia merupakan anak dewa Zeus dari seorang manusia, jadi bisa dibilang Herakles adalah seorang manusia setengah dewa. Karena itulah kekuatannya jauh di atas rata-rata manusia biasa. Dalam mitologi Romawi, ia dikenal sebagai Hercules. Herakles juga seorang yang cerdas, tidak hanya mengandalkan kekuatannya saja. Misalnya ketika bekerja pada Raja Augeas dari Elis, ketika bergulat dengan raksasa Antaeus, atau ketika mengelabui Titan Atlas. Ia menggunakan alat pemukul seperti gada sebagai senjatanya dan penutup kepala yang berasal dari kulit singa. Salah satu istri Zeus, yaitu Hera, sangat membenci Herakles karena ia mengingatkannya pada ketidaksetiaan Zeus. Dikisahkan, Herakles adalah anak Zeus hasil perselingkuhan dengan Alkmene, seorang manusia biasa. Zeus yang suka kepada Alkmene menyamar menjadi suami dari Alkmene, yaitu Amphitron, yang kemudian mengandung Herakles sebagai anak dari Zeus. Pada malam ketika Herakles akan dilahirkan, Hera meminta Zeus untuk bersumpah bahwa bayi yang lahir terlebih dahulu pada malam itu dan merupakan keturunan Perseus akan menjadi raja. Hera tahu bahwa keturunan Perseus yang akan lahir saat itu adalah Herakles dan Eurystheus. Hera berusaha memperlambat kelahiran Herakles dengan menyuruh Ilithyia, yaitu dewi kelahiran, menahan Herakles di rahim Alkmene. Hera kemudian membuat Eurystheus lahir lebih awal, sehingga Eurystheuslah yang kelak akan menjadi raja. Herakles akhirnya bisa lahir berkat bantuan Galantis, yaitu pelayan dari Alkmene. Pada awalnya, Herakles diberi nama Alkides oleh orang tuanya, agar Hera tidak lagi membencinya. Namun gagal, Hera tetap membenci Herakles. Kebencian Hera tak berhenti sampai di situ. Beberapa bulan setelah Herakles lahir, Hera mengirim 2 ekor ular untuk membunuhnya. Meskipun masih bayi, Herakles yang memiliki kekuatan setengah dewa malah menangkap dan mencekik kedua ular tersebut hingga mati. Kemudian malah menjadikan ular tersebut layaknya mainan. Ketika dewasa, Herakles menikahi anak Raja Kreon bernama Megara. Mereka memiliki banyak anak dan hidup bahagia. Hal ini lagi-lagi membuat Hera marah dan tidak terima melihat Herakles bahagia. Ia lalu memanipulasi pikiran Herakles agar mengira jika anak dan istrinya adalah sekelompok ular. Herakles kemudian membunuh ular-ular itu. Namun setelah ia menyadari bahwa mereka adalah istri dan anak-anaknya, ia menjadi sangat sedih dan diliputi rasa bersalah. Herakles lalu menemui Oracle Delphi, yaitu semacam tetua yang dihormati kala itu. Ternyata Oracle tersebut pun telah dikendalikan oleh Hera. Oracle mengatakan kepada Hercules bahwa ia harus melayani Raja Eurystheus selama 10 tahun dan melakukan tugas apapun yang diminta raja kepadanya. Jika dia melakukan ini, dia akan dimaafkan dan tidak akan merasa bersalah lagi. Raja Eurystheus tidak menyukai Herakles dan ingin dia gagal, sehingga ia memberikan tugas-tugas yang sangat berat. Yang pertama, membunuh singa Nemea. Hercules atau Herakles dikirim ke bukit Nemea untuk membunuh singa yang sering meneror rakyat. Ia pun berhasil membunuh singa tersebut, lalu mengambil kulitnya untuk dijadikan sebagai jubahnya. Membunuh Hydra. Hercules melakukan perjalanan ke kota Lerna untuk membunuh Hydra. Hydra adalah monster ular berkepala 9 yang hidup di bawah air. Makhluk itu menjaga pintu masuk ke dunia bawah. Tugas lainnya, Hercules harus menangkap rusa Serinithian dengan tanduk emas yang dikeramatkan oleh Dewi Artemis. Menangkap babi hutan Erymanthia. Hercules dikirim ke Gunung Erymanthus
untuk menangkap babi hutan yang mengerikan dan memakan manusia. Hercules harus membersihkan semua kandang kuda Raja Augeas yang berjumlah ribuan dalam satu hari. Hercules juga melakukan perjalanan ke kota Stympalos dan mengusir kawanan besar burung karnivora. Ia ditugaskan pergi ke Kreta untuk menangkap seekor banteng yang mengamuk dan telah menghamili istri Raja Kreta. Tantangan terakhir membawa Hercules ke Hades, di mana ia harus menculik Cerberus, anjing berkepala 3 ganas yang menjaga gerbang ke dunia bawah. Setelah menyelesaikan semua tugasnya, Hercules berhasil menyelamatkan banyak orang, menaklukkan Troya, dan membantu para dewa melawan para raksasa. Dalam perjalanannya, Hercules tertarik pada putri Aeole dari Oekhalia. Raja Eurytus, ayah Aeole, berjanji akan menikahkan putrinya dengan orang yang mampu mengalahkannya dalam kontes memanah. Hercules pun berhasil memenangkannya, tetapi tidak diakui oleh Eurytus maupun putra-putranya kecuali yang bernama Iphitus. Herakles lalu membunuh Eurytus dan semua putranya kecuali Iphitus, yang kemudian menjadi teman baiknya, dan ia pun bawa Aeole. Namun lagi-lagi Hera membuat manipulasi pada pikiran Herakles, sehingga membuat Herakles melempar Iphitus ke dinding yang akhirnya membuatnya tewas. Dan sekali lagi, Herakles pun menebus dosanya dengan pengabdian. Kali ini, selama 3 tahun, dia harus melayani Ratu Omphale dari Lydia. Herakles harus menjadi budaknya dan dipaksa melakukan pekerjaan perempuan dan juga memakai pakaian perempuan. Namun di kemudian hari, Omphale memerdekakan Herakles dan malah menikahinya dan mendapatkan seorang anak. Pada suatu waktu, Prometheus, yang merupakan seorang dewa yang berempati kepada para manusia, mencuri api para dewa dan memberikannya pada manusia. Akibatnya, Zeus menghukumnya dengan mengikatnya di gunung dan memerintahkan seekor elang untuk setiap hari memakannya. Ketika Herakles kebetulan lewat dan melihatnya, ia membunuh elang yang menyiksa Prometheus dan membebaskannya. Sebagai balas budi, Prometheus selalu memberikan ramalan mengenai masa depan Herakles. Selama hidupnya, Herakles menikah sebanyak 4 kali. Selain istri pertamanya Megara dan Ratu Omphale, istri keduanya, istri ketiga yaitu Deianeira dinikahinya ketika Herakles mengalahkan dewa sungai Aeolus. Setelah mereka menikah, dalam suatu perjalanan, Herakles dan Deianeira harus menyeberangi sebuah sungai. Seorang centaur bernama Nessus menawarkan diri untuk membantu menyeberangkan Deianeira. Tetapi Nessus malah mencoba merayu Deianeira. Herakles sangat marah dan memanah Nessus dengan panah beracunnya. Sebelum mati, Nessus menghasut Deianeira untuk mengumpulkan darahnya. Hal itu untuk berjaga-jaga jika suatu saat Herakles selingkuh, Deianeira bisa membunuh Herakles dengan darahnya yang beracun itu. Di kemudian hari, Deianeira curiga bahwa Herakles menyukai wanita lain. Deianeira lalu melakukan apa yang dikatakan oleh Nessus. Ia merendam sebuah jubah dalam darah Nessus untuk kemudian dipakai oleh Herakles. Herakles lalu memakai jubah tersebut dan tiba-tiba merasa sangat kesakitan. Ternyata, darah Nessus yang telah tercampur dengan darah Hydra membuat kulit Herakles terbakar. Herakles berusaha melepaskan jubah tersebut tetapi tidak berhasil. Hingga akhirnya Herakles pun tewas. Setelah tewas, Herakles justru diangkat sebagai dewa di Olympus oleh ayahnya Zeus. Kemudian ia dinikahkan dengan Dewi Hebe sebagai istri terakhirnya. Begitulah kisah Herakles alias Hercules, manusia setengah dewa dengan banyak petualangan hebat. Nantikan kisah selanjutnya dari Wahana Cerita ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya.